Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Jokowi masih trauma dikalahkan Anies Baswedan. Ada apa begitu ya? Apakah ini 2017 masih sakit hati begitu? Padahal ya kalau menurut saya pribadi bahwa ya kekalahan itu kan hal yang biasa. Secara demokrasi kan tidak mungkin menang terus begitu. Ada kalah, ada menang begitu. Tidak mungkin ada kalah, ada menang begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kita harus terima dengan lapang dada begitu. Sama dengan Pak Jokowi ya menjadi seorang presiden, mencalonkan diri di periode kedua ya bertarung dengan Pak Prabowo begitu kan ya. Biasa, hal yang biasa. Yang kalah ya kita harus nerima itu begitu kan. Ini kan seolah-olah tidak mau menerima dengan kenyataan begitu ya. Kalau ingin menang sendiri ya buat saja menjadi raja begitu ya. biar tidak ada tergantikan di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra kalau kita melihat apa yang disampaikan bahwa ya ini Jokowi masih trauma kalahkan Anies. Bayangkan ya, kalau memang kalah ya kita harus menerima itu begitu kan. Kenapa lalu kemudian ya tidak ingin kalah dan sebagainya, kok bisa begitu kan. Karena pada hakikatnya begini, saya rasa perkembangan politik hari ini itu kan jadi kita harus menerima dengan sesuai kenyataan begitu. Jadi maksud dari demokrasi kita ya seperti itu begitu. Jadi apa yang seharusnya kita terima, apakah ini kontestasi politik secara bebas begitu ya. Tetapi ya kalau kalah ya tetap kalah begitu ya. Ini rasa trauma jagoannya kalah melawan Anies Baswedan membuat Presiden Joko Widodo merasa perlu ikut cawi-cawi di Pilpres di 2024. Tujuannya agar kekalahan yang sama tidak kembali terjadi. Artinya kalau masih sakit hati kenapa begitu ya? Kok masih sakit hati? Padahal inilah kontestasi politik begitu. Ada kalah, ada menang begitu. Kita harus terima dengan itu begitu. Kalau tidak ingin kalah ya jangan menjadi calon presiden atau menjadi calon apa begitu kan. Kalau ingin kalah begitu ya tentu kita lihat saja begitu. Kalau rakyat sudah tidak menginginkan bagaimana begitu ya. Bahkan Direktur Pusat Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan pernyataan cawe-cawe Jokowi merupakan bentuk kepanikan sehingga harus melontarkan kata-kata yang menjadi bahasa kalbunya begitu. Ya artinya paniknya luar biasa pada hari ini begitu kan. Kita tentu lihat bahwa persoalan politik hari ini kita lihat saja begitu kan. Bagaimana jadinya kalau seorang Pak Ganjar misalnya yang diusung atau yang copras-capres oleh Pak Jokowi begitu kan, kemudian kalah begitu. Lantas apa yang ia lakukan begitu? Jadi semuanya kan terserah masyarakat, mau kalah mau menang begitu kan, urusan masyarakat yang menentukan ini semua, bukan Pak Jokowi begitu. Jadi kan aneh kalau menurut saya pribadi begitu ya. Jadi Pak Jokowi janganlah masalah cawi-cawi seperti itu begitu. Kalau mungkin ada kepanikan bisa saja itu terjadi begitu kan, ada kepanikan luar biasa begitu ya. Jadi ada apa begitu. Jadi artinya kita lihat saja perkembangan politik hari ini bahwa ya Pak Jokowi hari ini kalau memang dia panik misalnya begitu kan ya, dalam bentuk kepanikannya apakah takut kalah lagi atau apa begitu. Bahkan ini kan bentuk sebuah kepanikan Jokowi sehingga tidak dapat ditutup-tutupi oleh siapapun. Jokowi mengkhawatirkan adanya sesuatu akan menghambat apa yang telah coba dilakukan pada saat pemerintahan, ujar Saiful ya kepada kantor berita politik ORML. Bahkan Akademis Universitas Syahid Jakarta ini menilai sikap Jokowi tersebut ya sangat berlebihan karena Jokowi sudah 2 periode sehingga seharusnya tidak ada kepentingan lagi selain memberikan ya legasi yang baik di ujung pemerintahan tersebut. Betul begitu kan? Apa yang ia harapkan oleh Pak Jokowi begitu kan? Urgensinya apa begitu? Jadi kan sudah tidak punya kepentingan lagi begitu di situ begitu. Yang kedua adalah peran penting dari Pak Jokowi sendiri begitu kan ya. Walaupun dia punya peran, tidak mungkin Pak Ganjar melakukan itu begitu kan. Karena Pak Ganjar itu adalah petugas partai, bukan petugasnya dari Pak Jokowi begitu. Bayangkan kalau petugas partai ya terserah Bu Mega begitu kan ya. Ini yang harus kita tahu ya, Pak Jokowi masih belum tahu siapa mereka begitu kan, aneh begitu ya. Jadi apa yang ia lakukan begitu ya, tetap menurut saya pribadi tetap sesuai dengan demokrasi kita begitu. Entah apapun yang
yang terjadi begitu. Tapi ini kenapa Pak Jokowi masih ikut sana sini begitu ya. Bahkan dia menyatakan di sini ya, publik akan semakin menilai buruk atas pernyataan cawe-cawe Jokowi dan tentu akan menghubungkan dengan adanya ketakutan yang berlebihan atas kandidat yang diusungnya ya akan mudah dikalahkan oleh lawan-lawan sebanding dalam Pilpres di 2024 mendatang, kata Saiful. Betul begitu kan. Cawe-cawe ini dalam arti kan dampaknya negatif begitu kan. Cawe-cawe itu kan ikut-ikutan kalau masalah bahasa secara masyarakat atau netizen begitu kan, ikut-ikutan masalah ini, campur arus begitu ya. Jadi inilah yang kemudian Pak Jokowi ini saya rasa mungkin di sekelilingnya memainkan seperti itu begitu ya, dalam artian bahwa di istana wah ikut cawe-cawe aja lah, bisa saja seperti itu begitu. Jadi dalam artian bahwa kalau memang ini benar bahwa pernyataan Pak Jokowi ya sudah jelas ini akan mencederai demokrasi kita. Bayangkan demokrasi kita dicederai dari bukan siapa-siapa tetapi dari seorang pemimpin itu sendiri begitu kan. Jadi kan aneh ya. Kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu ya. Bahkan ya Saiful menyinggung soal kekalahan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika melawan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ya, traumatik masa lalu itu yang kemungkinan masih terasa sehingga Jokowi merasa perlu untuk cawe-cawe demi melanggengkan kekuasaan saat ia tidak lagi menjabat sebagai presiden, terang Saiful. Jadi kalau memang dia tidak ingin sudah tidak menjadi presiden, apakah keinginan atau kebijakan dari sebuah Pak Jokowi sendiri akan dilakukan oleh seorang yang terpilih seperti Pak Ganjar, seperti Pak Prabowo begitu? Saya rasa setiap pemimpin ada beda masing-masing begitu kan. Makanya perlu ada perubahan begitu ya. Dalam artian perubahan itu yang baik dilanjutkan, yang tidak ya tidak dilanjutkan begitu ya. Jadi inilah yang kemudian kita harus lakukan itu. Tidak mungkin apa yang ia lakukan, kejelekan Pak Jokowi begitu kan, program-program yang tidak maksimal apakah mau dilanjutkan begitu kan. Jadi kan jelas di situ begitu. Maka kemungkinan ya datanglah atau muncullah koalisi perubahan. Ini sangat menarik begitu kan. Koalisi perubahan itu menawarkan apa yang ia lakukan, apa yang Pak Jokowi lakukan dan sebagainya begitu kan. Tidak terarah di masyarakat, maka koalisi perubahan inilah muncul ya sebagai representasi bahwa ya inilah pada demokrasi modern. Kira-kira seperti itu begitu kan. Nah, inilah yang kedua mungkin yang dipikirkan adalah cawe-cawe masalah politik hari ini begitu kan. Ya sangat disayangkan sebagai kepala negara begitu kan memainkan seperti itu begitu. Dan bahkan ini disebutkan salah satu menurut Saiful, siapapun yang akan memenangkan kontestasi dapat melanjutkan atau meneruskan apa yang menjadi kebijakan Jokowi, sehingga tidak perlu adanya ya paranoid terhadap siapapun ya yang akan terpilih atau memenangkan kontestasi pada 2024 mendatang, pungkas Saiful. Betul begitu. Jadi kita tidak merisaukan dengan apa yang ia lakukan begitu, terserah tergantung masyarakat ya menginginkan seperti apa. Setiap pemimpin punya kapasitas masing-masing. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.